Karakteristik pantai ini tak jauh berbeda dari pantai sebelumnya, yaitu kondisi ombak yang cukup besar dan hamparan pasir hitam yang lembut. Pada bulan Juni tahun 2022 lalu, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pemerintah Kabupaten Cilacap bersama PT Indonesia Power PLTU Jawa Tengah II di Pala melakukan reboisasi atau penghijauan dengan menanam pohon cemara laut di pesisir pantai ini. Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas di Jawa Tengah dengan luas wilayah 2.252 km persegi. Luas wilayah ini terbagi menjadi 24 kecamatan, 269 desa, dan 15 kelurahan. Kabupaten Cilacap memiliki moto Jala Bumi Wijaya Kusuma Cakti, yang artinya kemampuan membudidayakan bumi, laut, air untuk kemakmuran. Hal ini karena dengan luas wilayah yang dimiliki juga menyimpan kekayaan alam yang melimpah. Kabupaten ini terkenal dengan julukannya yaitu Cilacap Bercahaya. Banyak yang mengira bahwa asal julukan ini adalah dari suasananya yang panas dan terik. Ada juga yang mengira sebutan cahaya adalah dari cahaya cerobong asap area industri.
Padahal sebutan bercahaya merupakan kependekan dari bersih, elok, rapi, ceria, hijau, aman, dan jaya. Julukan ini disematkan karena Cilacap telah mendapatkan beberapa penghargaan Adipura mulai tahun 2008, 2010, 2012, dan 2014. Adipura sendiri adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Oh iya. Di area depan. Bersih, top. Karena cuaca sangat terik dan waktu itu menunjukkan jam 1 siang, saya mencari tempat yang sejuk yang lokasinya berada di utara pesisir, persisnya di samping musola. Tak selang beberapa lama, ada seseorang bapak-bapak yang saya lupa namanya. Beliau merupakan asli warga setempat, dan mulailah obrolan singkat bersama beliau. Beliau merupakan seseorang yang mempunyai jiwa nasionalis yang sangat tinggi dan menceritakan beberapa kisah pada saat masa penjajahan yang beliau masih ingat sampai sekarang. Kadang mereka geger ke kancane yo Pripun niku? pada melu Belanda jadi hepe jadi belum gitu. Oh, ini bareng wis telepon Jepang ora satu kali nembak terus itu gelok kayak itu jadi tempat ditembak orang kena. Nah kita maunya tuh. Pagi ini saya ingin ditolong, jadi ibaratnya wong kelilipan gue sapa sing bisa buang kelilit kulit putih. Umur jagung kan 3 bulan. Saya bisa menangkap beberapa kata-kata beliau yang bisa saya artikan sebagai wejangan hidup. Bertemu dengan beliau menjadikan saya lebih mengerti tentang arti perjuangan. Perjuangan untuk menjalani hidup. Bagi saya hidup adalah perjalanan.
seperti halnya roda. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Kehidupan berjalan seperti siklus. Jadi kitalah yang harus mengejar dan menentukan siklus hidup kita sendiri. Orang yang gagal adalah orang yang berada di titik nadir pesimisme. Mental menyerah tidak pernah dimiliki oleh pemenang. Mental putus asa tidak pernah dimiliki oleh mereka yang kecil hati. Sebagai manusia, kita harus memenangkan hidup. Oleh sebab itu, jangan pernah berhenti untuk memperjuangkannya. Pantai Bidara Payung mempunyai luas sekitar 500 hektar, terletak di Desa Bidara Payung, Kecamatan Binangun, atau terletak kurang lebih 35 km arah timur dari kota Cilacap. Tiket masuk ke pantai ini tarif per orangnya dikenakan biaya Rp7.500 dan parkir roda 2 Rp2.000. Jadi masuk ke pantai ini saya dikenakan tarif total Rp9.500. Pantai ini salah satu pantai paling terkenal di Cilacap selain Teluk Penyu. Sarana dan prasarana di pantai ini juga cukup lengkap. Di antaranya halaman parkir yang cukup luas, banyak tempat makanan dan minuman, toilet, tempat bilas, kolam renang, dan lain sebagainya. Sejauh ini sini pantai lumayan bersih sih. Dari sisi timur tadi, saya berjalan ke sisi barat. Nah, ini baru kelihatan kotor di sini. Selebihnya bersih, mantap. Di balik pesona indahnya pantai ini, terdapat catatan sejarah tragedi memilukan yang terjadi pada tanggal 17 Juli tahun 2006. Pada saat itu, pesisir selatan Pulau Jawa diguncang gempa dahsyat berkekuatan 6,8 skala Richter yang berpusat di lepas pantai Jawa Barat. Gempa bumi ini memicu tsunami yang menghantam desa-desa di pesisir selatan Pulau Jawa, termasuk pantai Bidara Payung ini. Tercatat ada puluhan orang yang meninggal di pantai Bidara Payung ini.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mendatangi pantai ini pada saat peninjauan korban tsunami. Di pantai ini pula berdiri sebuah tugu peringatan tentang bencana tsunami yang pernah memporak-porandakan pantai ini. Hari Rabu tanggal 1 Februari 2023. Cuaca hari ini cukup bersahabat untuk saya bisa melakukan kembali perjalanan kali ini. Di bagian ini saya terpanggil ke salah satu pantai yang lokasinya berdekatan dengan Gunung Sandin dan Gunung Selok. Gunung yang dikenal masyarakat sebagai tempat untuk berwisata religi. Nama pantai ini adalah Pantai Sodong, atau ada juga yang menyebutnya Pantai Selok. Secara administratif, pantai ini berlokasi di Desa Karangbenda, Kecamatan Adipala, yang lokasinya berjarak 24 km dari pusat kota Cilacap. Pantai ini memiliki karakteristik yang sama dengan pantai lain di Kabupaten Cilacap, yaitu warna pasir yang hitam halus dan ombaknya yang besar karena berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Untuk tiket masuknya sendiri saya dikenakan tarif Rp5.000. Suasana di pantai ini terbilang cukup sejuk karena dikelilingi dengan banyak pohon cemara yang tumbuh menjulang di pantai ini. Fasilitas di pantai juga dibilang cukup lengkap walaupun jumlahnya masih terbatas. Ada warung makanan, toilet, musola, beberapa gazebo, ayunan, dan mempunyai lahan parkir yang cukup luas. Ini kalau bersih sini cakep nih. Udah rapi ini. Ini kalau bersih nggak ada ginian, mantap.